Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali teman-teman di channel Area Hobi. Pada video kali ini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari seorang sahabat yang menanyakan bagaimana cara memperbaiki lampu LED yang mati total. Oke, terima kasih teman yang sudah memberikan pertanyaannya. Oke, kebetulan saya ini ada medianya, akan coba kita pelajari bersama-sama dan kita perbaiki bersama-sama. Baik teman-teman, kerusakan mati total memang sangat bervariatif, dari hal yang paling sederhana sampai yang paling berat atau yang paling susah. Oke, sebenarnya pada dasarnya untuk memperbaiki sebuah lampu LED ataupun lampu emergency, apalagi yang LED, sebenarnya tidak begitu beda teman-teman, hampir semuanya sama. Langkah yang harus kita lakukan yang pertama, harus membuka terlebih dahulu. Baik teman-teman, langkah yang pertama kita harus cek atau kita mentas di bagian LED board seperti ini teman-teman. LED board ini disitu ditanamkan biji LED. Kita akan tes terlebih dahulu. Kita dengan menggunakan power supply seperti ini teman-teman, tapi kalau teman-teman tidak mempunyai power supply, teman-teman bisa mensiasati dengan menggunakan baterai 9 volt ini dengan menambahkan resistor 300 ohm ataupun 200 ohm. Karena tidak semua orang mempunyai power supply. Cuman keuntungan kita mempunyai power supply, kita bisa mengatur tegangan yang kita sesuaikan. Karena rata-rata di lampu bermerek menggunakan biji LED yang bertegangan antara 6 sampai 9 volt teman-teman. Jadi kalau kita menggunakan multitester, kita otomatis tidak bisa mampu menyalakan. Oke teman-teman, untuk mengecek lampu ini saya menggunakan tegangan 8. Seperti ini bisa diatur dengan menggunakan tegangan 8 volt agar lebih aman. Caranya sangat mudah teman-teman, kita cukup menghubungkan kedua buah probe. Kita bolak-balik tidak masalah, karena lampu LED jika terbalik tidak akan putus. Oke, masih nyala. Ini yang satunya lagi. Kita balik kembali. Oke, nyala. Satunya lagi. Oke, nyala semua teman-teman. Jadi kondisi LED ini masih bagus sekali. Langkah yang pertama, jadi kita harus cek terlebih dahulu LED-nya. Karena di antara salah satu LED ini mati, maka akan terjadi mati total karena rangkaian disusun secara seri. Kalau kita sudah mencek bagian LED boardnya tidak ada masalah, lantas kita cek di bagian drivernya teman-teman. Kalau kita mati total, langkah yang pertama tadi di bagian LED-nya atau di bagian LED boardnya kita cek masih oke, tidak ada masalah. Selanjutnya kita cek di bagian driver seperti ini, driver. Kita amati terlebih dahulu di bagian solderannya ini teman-teman. Jika memang tidak ada yang terkelupas ataupun retak, bahwasanya solderan ini masih bagus. Kita amati ke bagian komponen teman-teman. Komponen ini biasanya seperti kapasitor ini akan menggelembung ataupun meletus seperti ini. Jadi langkah yang perlu kita lakukan adalah mengecek ke bagian fisiknya terlebih dahulu. Oke, setelah kita memang tidak menemukan ciri-ciri yang mencurigakan,
Kita tes terlebih dahulu di bagian ini teman-teman, namanya fuse FR. Kalau kita buka isinya resistor seperti ini, biasanya nilainya kisaran antara 10, 20, kadang 30, yang jelas di bawah 200 ohm teman-teman. Fungsinya sebagai pembatas dan sebagai security. Jika terjadi lonjakan tegangan maka ini akan putus. Oke teman-teman, untuk tesnya gimana teman-teman? Teman-teman harus menggunakan multitester teman-teman. Kita pilih skala ke 200 ohm. Karena kebanyakan di lampu-lampu hanya ditanamkan sekitar 200, di bawah 200 ohm, maka kita cukup menggunakan skala 200. Cara ceknya sangat mudah sekali teman-teman, kita tinggal hubungkan saja, tidak mengenal probe. Oke, sudah menunjukkan teman-teman 10 ohm, kurang lebih 10 ohm teman-teman. Oke, berarti resistor ini atau FR ini masih bagus. Setelah kita cek di bagian fuse-nya ini tidak ada masalah, kita langsung menuju ke bagian dioda bridge. Biasanya seperti ini bentuknya. Ini sama halnya seperti dioda jembatan. Jadi dia akan mengubah arus AC menjadi DC. Setelah masuk dari fuse ini atau FR ini masuk ke dioda bridge, tegangan AC akan dirubah menjadi DC. Oke, seperti ini teman-teman. Lantas difilter dengan ini kapasitor ini, makanya sering terjadi kerusakan di sini. Kapasitor. Sebelum kita menginjak ke kapasitor, kita akan cek terlebih dahulu di diodanya ini teman-teman. Kita akan menggunakan multitester dengan skala bip atau buzzer. Jika nanti di antara salah satu kaki putus ataupun tidak terhubung, berarti penyebabnya di dioda bridge ini. Oke, terlebih dahulu kita cek di bagian dioda SMD ini atau dioda bridge. Cara mengukurnya sangat mudah teman-teman. Teman-teman cukup menggeser ke probe bit seperti ini. Nanti jika tidak terhubung di antara salah satu ataupun dua kaki ini tidak terhubung, maka dipastikan bahwasanya dioda ini rusak. Karena dioda ini rusak tidak secara fisik tidak kelihatan, ini biasanya terbakar ataupun gosong, tapi ini tidak menunjukkan fisik yang mencurigakan. Kita cek terlebih dahulu, bisa juga putus. Oke teman-teman, tidak bergerak, kita balik aja. Tidak bergerak, berarti ini mati teman-teman. Kaki yang sebelah kita cek di kaki sebelahnya juga. Oke teman-teman, juga belum bergerak. Kita cek bola, kita balik sekali lagi, tidak bergerak. Jadi ini mengindikasikan bahwasanya dioda bridge ini putus teman-teman. Jadi secara fisik memang tidak nampak, tapi dioda ini putus. Oke, langkah yang pertama kita harus mengganti terlebih dahulu, mau nggak mau, karena ini sebagai pengubah arus dari AC menjadi DC. Kalau ini putus, otomatis arus tidak mau masuk ke DC converternya ini. Oke, kita cut terlebih dahulu videonya, kita akan ganti terlebih dahulu. Baik teman-teman, ini sudah saya ganti. Ini dioda bridge. Kalau teman-teman tidak mempunyai pengganti semacam ini, teman-teman bisa mengganti pakai dioda IN4007 yang disusun jembatan. Dan teman-teman mungkin juga bisa mendapatkan di lampu LED yang sudah mati, banyak sekali kita jumpai semacam ini. Dan ini pun biasanya jarang mati, tapi kebetulan di lampu ini mati. Untuk mengetahui bahwasanya
dioda bridge ini masih nyala, caranya kita cek terlebih dahulu teman-teman. Setelah kita melakukan penggantian, kita akan cek terlebih dahulu. Jika nanti kedua kaki ini kita hubungkan ada salah satu yang menunjuk pergerakan angka, dipastikan bahwasanya dioda SMD ini masih aktif atau masih bekerja. Oke, seperti ini kita balik. Oke, teman-teman menunjukkan seperti ini. Jadi di antara salah satu kaki harus menunjukkan angka. Tapi kalau ini di mode buzzer biasanya akan berbunyi bip. Oke, kita cek satunya lagi. Tetap kita menggunakan di metode buzzer atau dioda ini, simbol dioda. Oke, kita coba kita balik. Oke teman-teman, jadi dipastikan bahwasanya memang dioda SMD ini memang putus ataupun mati, walaupun secara fisik tidak nampak. Kemungkinan di bagian ini teman-teman karena arus tidak bisa masuk ke DC converter sehingga tidak bisa menyalakan ke beban. Kita akan coba terlebih dahulu. Kita tidak usah rakit terlebih dahulu, kita akan coba secara manual saja. Untuk memasang LED board ini teman-teman harus diamati, biasanya di sini ada simbol plus dan min. Plus ya artinya positif, sama di drivernya ini biasanya ada kode plus, ada kode min. Kalau terbalik tentunya tidak akan nyala dan tidak membuat lampu ini mati, tapi memang tidak bisa nyala. Kita akan coba pasang terlebih dahulu. Kita cari plusnya. Nanti kita akan coba apakah berhasil. Seperti ini teman-teman. Baik teman-teman, kita akan coba tes terlebih dahulu. Kita koneksikan ke listrik. Oke, ternyata berhasil teman-teman. Jadi memang putusnya jadi gara-gara dari dioda bridge ini. Tapi teman-teman jangan sampai menyentuh ke bagian ini teman-teman, karena bagian ini masih menghantarkan listrik. Jadi hindari kontak langsung dengan rangkaian yang belum dirakit ini. Demikian teman-teman, bagi sahabat yang menanyakan, mudah-mudahan mungkin bisa lebih jelas dengan cara memperbaiki lampu LED yang mati total dengan cara seperti ini, dan mudah-mudahan bisa menjadi bahan referensi bagi teman-teman yang ingin belajar memperbaiki lampu LED. Tentunya harus sangat berhati-hati dan waspada karena ini kontak langsung dengan listrik. Demikian teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.